Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terus melanjutkan apa yang ada di dalam buku kalian bahasa Indonesia, karena targetnya nanti target kurikulum untuk aliyah kelas 10 itu nanti sampai di bab yang ke-10. Kita masih di bab yang ke-8 ya. Terakhir pada kesempatan hari Senin yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian dan unsur-unsur yang terdapat di dalam biografi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan. Silahkan kalian buka buku kalian terkait kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengungkapkan kembali isi biografi ya. Mengungkapkan kembali isi biografi. Sebelum Pak Eko melanjutkan, bahwasanya untuk materi tentang teks biografi ini nanti target terakhir yang harus kalian kuasai, kalian tidak dituntut untuk bisa menulis atau menyusun teks biografi, akan tetapi target terakhir untuk bab ini kalian diharapkan bisa menceritakan kembali isi biografi ya. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menceritakan kembali teks biografi. Jadi harapannya apabila kalian menemukan keteladanan-keteladanan dari tokoh yang ceritanya itu ditulis dalam biografi, maka semakin banyak orang yang mengetahui tentang keteladanan tersebut, maka insya Allah kebaikan juga akan ada pada diri kalian. Kalian menyebarkan kebaikan dengan cara apa? Menceritakan kembali teks biografi. Ini semisal dengan ketika kalian belajar tentang hadis, yang mana isi dalam kandungan hadis itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat untuk kehidupan manusia ini. Manakala kalian menyampaikan 1, 2 atau bahkan ratusan hadis, insya Allah kebaikan juga akan kalian dapatkan. Insya Allah ketika kalian menceritakan kembali ya keteladanan-keteladanan yang ada di dalam tokoh biografi, insya Allah juga ada kebaikan untuk kalian. Nah, jadi intinya target terakhir kita mempelajari tentang biografi yaitu diharapkan kalian mampu menceritakan kembali teks biografi. Nah, sebelum kita sampai pada tujuan itu, kita pelajari satu persatu, pelajari subbab-subbab atau materi-materi yang ada di dalam bab 8 ini. Baik. Yang kedua, poin yang kedua, setelah kalian bisa memahami tentang unsur-unsur biografi, ingat unsur biografi kemarin unsur utamanya ada 3, yaitu ada penokohan, kemudian latar, dan juga alur. Nah, yang di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana mengungkapkan kembali isi biografi. Mengungkapkan isi biografi yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kalian bisa memberi makna terhadap biografi. Pemaknaan isi biografi ini ya, pemaknaan isi biografi. Kita lihat seperti apa yang ada di dalam buku kalian.
Perhatikan kembali contoh-contoh biografi pada bagian sebelumnya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, tampak bahwa teks biografi banyak menggunakan istilah yang berkaitan dengan kehidupan tokoh itu sendiri. Biografi tentang sastrawan misalnya, itu nanti akan banyak menggunakan istilah kesastraan. Demikian pula dengan biografi seorang ilmuwan yang di dalamnya nanti banyak ditemukan istilah matematika dan ilmu-ilmu eksakta. Jadi melalui paragraf yang pertama ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk memaknai isi sebuah biografi, hal yang harus pertama kali kalian lakukan adalah dengan belajar bagaimana memahami atau memaknai istilah-istilah yang ada di dalam biografi tersebut. Tentunya kalian dengan memperbanyak kosakata kalian, ya, dengan berbekal pada kamus, insya Allah kalian akan bisa memaknai berbagai macam istilah yang ada. Itu. Jadi untuk memaknai isi biografi, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah dengan memaknai terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam biografi tersebut. Istilah di dalam sebuah biografi itu terkait dengan apa yang diceritakan dalam biografi. Kalau tokohnya itu seorang sastrawan, yaitu nanti apa? Ya, istilah-istilah, banyak muncul istilah-istilah di bidang kesusastraan. Kalau itu nanti tokoh yang diceritakan adalah orang yang biasa bergerak di bidang politik, maka nanti istilah-istilah yang muncul seringnya adalah istilah-istilah di bidang politik. Kemudian pemaknaan kata-kata teknis itu, kata teknis adalah istilah ya. Kata teknis itu adalah istilah lain, nama lain dari istilah itu tadi. Pemaknaan kata-kata teknis sangatlah diperlukan untuk memudahkan kita dalam memahami isi biografi tersebut secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman terhadap isi biografi dapat kita lakukan dengan mengetahui sosok tokoh yang menjadi pusat penceritaannya. Jadi yang kedua, selain kalian harus bisa memahami istilah yang ada, cara yang kedua adalah dengan kalian mengetahui terlebih dahulu sosok tokoh tersebut. Dengan memahami siapa tokoh itu, kita dapat memperoleh gambaran tentang keseluruhan teks itu secara lebih mudah. Sebagai contoh, dengan mengetahui bahwa W.S. Rendra itu adalah seorang sastrawan, nanti kita dapat pula memperkirakan kiprah, karya, dan perjalanan hidup lainnya yang tidak lepas dari dunia kesusastraan. Begitupun apabila kalian sudah mengetahui bahwa Al-Khwarizmi itu seorang ilmuwan, maka kita dapat menduga bahwa cerita teks biografi itu selanjutnya berkenaan dengan kiprah tokoh tersebut di bidang keilmuan. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah memahami atau menemukan arti dari istilah-istilah yang ada di dalam biografi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengetahui sosok tokoh yang diceritakannya itu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan kalian banyak membaca, atau sekarang sudah ada teknologi-teknologi, kalian bisa mencarinya melalui web. Istilah banyak orang dicari melalui Mbah Google banyak. Siapa W.S. Rendra, nanti ketemu. Siapa Al-Khwarizmi, nanti ketemu. Muhammad Hatta itu siapa, pasti insya Allah ketemu. Jadi seperti itu, kita tidak akan kesulitan manakala kita dituntut untuk menemukan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam biografi. Karena kita tahu bahwasanya yang tokoh yang diceritakan dalam biografi itu biasanya tokoh-tokoh yang sudah terkenal, tokoh-tokoh yang sudah ternama, seperti itu.
Setelah kita memahami tentang pemaknaan isi biografi, lanjut yang kedua terkait dengan keteladanan dalam teks biografi. Ya, sebelum Pak Eko melanjutkan apa yang ada di dalam buku kalian, manakala kalian ingin menemukan keteladanan dalam teks biografi itu, keteladanan dari seorang tokoh itu hendaknya disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, disesuaikan dengan status kita saat ini. Misalnya Muhammad Hatta, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta itu banyak memiliki keistimewaan. Di antaranya dia merupakan pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Insinyur Soekarno. Dia juga memiliki keistimewaan sebagai pahlawan proklamator. Keistimewaan yang berikutnya, dia juga seorang bapak perekonomian, bapak koperasi Indonesia. Kemudian keistimewaan yang lainnya misalnya disebutkan orang yang gigih, yang pantang menyerah. Nah, dari 4 keistimewaan ini mana kira-kira yang bisa kita teladani? Tentunya yang terakhir tadi, yaitu adalah gigih pantang menyerah. Itu yang bisa kita teladani. Karena apa? Manakala kita meneladani, kita ingin bercita-cita menjadi wakil presiden seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, itu kok kelihatannya suatu kemustahilan. Kita juga bercita-cita ingin menjadi seorang tokoh proklamator, itu pun juga suatu kemustahilan. Maka apa yang bisa kita lakukan, kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, itulah yang bisa kita teladani. Baik, kembali ke buku Keteladanan dalam teks biografi. Perhatikan kembali contoh-contoh biografi pada pelajaran sebelumnya. Silahkan kalian nanti membuka-buka buku kembali. Ya, di situ sudah ada 2 contoh kutipan biografi. Yang pertama biografinya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang kedua adalah biografinya Abu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi. Ya, pada contoh-contoh tersebut tampak bahwa orang yang dituliskan biografinya umumnya adalah tokoh masyarakat. Ia orang yang memiliki banyak keistimewaan, seperti yang Pak Eko sebutkan di atas tadi. Ya, keistimewaan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, ia orang yang memiliki banyak keistimewaan, antara lain dalam hal jasa kepada masyarakat, prestasi, karya, seperti itu. Misalnya W.S. Rendra, dia layak ditulis biografinya karena peran yang sangat cukup besar di dunia pendidikan dan pengajaran sastra. Tokoh itu pun memiliki banyak karya yang jarang pula dilakukan dan dimiliki oleh orang pada umumnya. Demikian pula Dewi Sartika yang juga memiliki sejumlah keistimewaan yang perlu kita teladani. Keistimewaan atau keteladanan seorang tokoh yang diungkapkan suatu teks dapat kita ketahui dengan cara memaknai unsur penokohan. Dari situ pula kita mendapat gambaran tentang karakter suatu tokoh, misalnya pekerja keras, pemaaf, penyayang, penurut, pendendam. Karakter-karakter itu bisa digambarkan dengan berbagai macam, nanti ada di sini ya. Jadi untuk meneladani ya tokoh di dalam sebuah biografi, terlebih dahulu kita mencari keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Yang namanya keistimewaan itu hal yang dilakukan oleh seseorang dianggap istimewa itu apabila jarang orang lain yang bisa melakukan seperti itu namanya istimewa. Lah dari keistimewaan-keistimewaan itu nanti kita bisa mengetahui unsur penokohannya, karakternya. Setelah kita bisa mengetahui karakternya, kemudian kita bisa meneladani. Tentunya seperti yang sudah Pak Eko sampaikan tadi, meneladani memang sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, meneladani sesuatu yang memang bisa kita lakukan, yang disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Eko sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kita berhasil mengungkapkan
kembali isi biografi. Yang pertama adalah pemaknaan isi biografi, kemudian yang kedua mencari keteladanan dalam teks biografi. Untuk yang kedua sekilas, yaitu untuk menemukan keteladanan, temukan keistimewaan, temukan karakter. Setelah itu kita bisa menemukan keteladanan dari seorang tokoh. Demikian yang bisa Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Banyak kata Pak Eko, banyak salah Pak Eko, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.